Oke, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Di segmen pertama kita sudah bahas tentang overview, tentang font design itu seperti apa. Segmen kedua kita membahas tentang bagaimana membuat geometrinya. Segmen ketiga kita membahas tentang bagaimana melakukan setting, speaker dan segala macamnya. Dan yang segmen terakhir ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kita melakukan analisis kondisi akustik di dalam ruangan ya. Jadi kalau yang tadi kita banyak mainkan adalah di bagian project. Sini project, room, listener plane, dan loudspeaker gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang simulasi. Ini nanti untuk navigasi dicoba-coba sendiri saja ya, karena cukup intuitif kok. Scroll ini untuk menzoom, klik kanan ini untuk menggeser ke kanan, klik kiri untuk mengklik biasa gitu. Jadi ini cukup intuitif kok. Kita coba ke bagian simulation, lalu kita start gitu ya. Jadi dia akan melakukan simulasi. Ini pada konteks ini tidak terlalu banyak. Jadi dari sini kita bisa evaluasi nih gitu, misalnya total SPL-nya tuh di frekuensi yang berbeda dari SPL-nya seperti apa gitu. Jadi ini kita bisa lihat, bisa analisis di frekuensi yang berbeda-beda gitu. Nah ini di frekuensi 125, di frekuensi 250. Misalnya kita hanya main-main di 1 kilo ya, jadi kita tahu nih suara langsungnya distribusinya seperti apa. Atau kita pengen lihat total SPL-nya itu akibat pantulan dan ruangan itu seperti apa, itu juga kita bisa analisis di sini. Kita juga bisa lihat STI-nya, jadi pada konteks ruangan ini kita bisa lihat distribusi STI-nya seperti apa. Dan supaya lebih ada parameter lain, TIPA. Jadi STI ini adalah Speed Transmission Index yang menggambarkan kejelasan suara di dalam ruangan. Dan untuk si Speed Transmission Index ini kita bisa kita pada dasarnya kita juga bisa melakukan koreksi dengan memasukkan si nilai kebisingan di dalam ruangannya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya gitu. Jadi kita coba dulu lihat analisisnya seperti apa. Misalnya dari SPL gitu, kita misalnya menggunakan e-weighting pembobotan A gitu, atau kita lihat secara broadband. Kita bisa lihat nih dari 250 sampai misalnya kita set 150 sampai 4 kilo kasih pembobotan. Nah ini adalah bagaimana secara umum distribusi suara di dalam ruangan yang langsung ya. Nah kita bisa lihat secara statistik, kita bisa lihat di titik yang berbeda berapa, tinggal klik sini, ini 94 desibel, di belakang sini misalnya 85 desibel gitu. Nah kita juga bisa evaluasi secara statistik seperti apa ini suara langsungnya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa antara 80 sampai 5 itu berapa persen gitu. Kita bisa lihat di sini gitu. Dan ini untuk dari SPL. Lalu kita juga bisa melihat total SPL. Jadi total SPL-nya seperti apa. Ini kita bisa atur si skalanya gitu, supaya kita bisa lihat ternyata distribusinya seperti apa. Secara statistik juga kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, yang menarik di sini adalah dia bisa melakukan analisis STI. Jadi STI ini kita bisa menggambarkan seberapa jelas suara di dalam ruangan. Kita lihat bahwa ruangan ini secara umum nilai STI-nya ada di 0,49, dengan STI minimalnya adalah 0,47, dengan STI maksimalnya 0,54. Jadi pada dasarnya si ruangan ini tuh memiliki kejelasan suara yang cukup baik lah. Maksudnya dianggap baik lah gitu, karena di atas 0, masih di atas 0,4. Jadi itu beberapa parameter yang kita bisa evaluasi. Lalu kita juga bisa melihat si spektrumnya ya. Jadi bagaimana si suara langsung, suara pantul di titik-titik yang berbeda. Nah ini histogramnya, kita bisa lihat pantulan di dalam ruangan seperti apa. Ini suara langsung, suara pantul seperti apa. Nah di bagian simulasi sebenarnya ada suatu fitur di mana kita bisa memilih. Jadi ini deskripsinya, kita masukkan background noise nih, supaya kalau kita punya pengukuran background noise kita masukkan untuk melakukan evaluasi STI. Jadi STI ini dia pada dasarnya melakukan evaluasi kejelasan suara berdasarkan pantulan di dalam ruangan, signal to noise ratio gitu, dan parameter-parameter yang terkait dengan kejelasan suara di ruangan gitu. Dan dia cukup sederhana karena hanya satu nilai. Lalu kita bisa simulasikan juga calculate early reflection-nya. Kita bisa hitung si pantulan seperti apa, pantulan awal seperti apa. Lalu kita bisa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain ya gitu. Jadi ini kita bisa misalnya kita lakukan simulasi ulang untuk melihat. Nah kalau kita lakukan tadi, kita bisa lihat ini pantulan pertamanya seperti apa. Jadi ini adalah kontribusi dari pantulan pertama di titik-titik yang berbeda gitu.
Nah, salah satu hal yang menarik lagi di sini adalah dia bisa melakukan arealisasi. Jadi arealisasi ini adalah kita bisa memainkan suara seolah-olah di dalam ruangan ini seperti apa. Jadi saya akan contohkan bagaimana caranya. Ini misalnya saya pilih sound file, saya punya rekaman ngobrol. Ini saya masukkan ke sini. Oh maaf, ini sebelum kita masukkan ke sini kita klik dulu nih. Oh, ini saya mau melakukan simulasi suaranya misalnya di tengah-tengah ini seperti apa. Jadi kita punya posisi listener di sini. Dia akan membuat data impulsnya, lalu kita punya suara rekaman dan kita bisa mainkan si suara di ruangan itu seperti apa. Ini contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu? Baik, apa kabarnya Teh? Jadi itu adalah contoh bagaimana ruangan ini, suara di dalam ruangan itu seperti apa. Jadi banyak hal yang kita bisa explore di sini dan banyak hal yang bisa kita coba di sini gitu. Dan sebagai tools untuk belajar sebenarnya si Font Designer ini merupakan software yang sangat menarik ya. Kita bisa ekspor juga datanya, tapi saya tidak akan bahas di sini. Dan mungkin sementara itu dulu. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi suatu tools yang baik untuk melakukan pendidikan ke depannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.